A Little Life, karya Hanya Yanagihara. Salah satu buku tertebal yang pernah saya baca, dan kalian bisa lihat dari covernya sendiri. Percaya nggak percaya, dia nggak sedih. Kalian bisa cari tahu foto apa ini, cari tahu A Little Life cover, apa judulnya. Nanti kalian paham bahwa dia sedang tidak merasakan kesedihan. Anyway, saya membutuhkan waktu 2 tahun saya rasa. Ya, 2 tahun dari 2022 akhir tahun. Dan akhirnya saya berhasil menyelesaikan buku ini di Mei 2024. Beralih dari hard copy, akhirnya saya memutuskan untuk menyelesaikannya di e-book. Itu topik lain, kenapa saya memilih e-book, tapi let's get into it. Pada dasarnya ini cerita yang mengisahkan persahabatan antara Willem, JB, and Malcolm. Tapi yang membuat saya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk akhirnya menyelesaikan buku ini bukan semata-mata saya itu betul-betul pergi dari satu halaman ke halaman yang lain dan memakan waktu sekian lama, tapi there are certain months yang akhirnya saya memutuskan saya harus stop. Semata-mata karena ada momen yang akhirnya saya memutuskan I need to take a break from this book. So I took a break karena buku ini mengandung banyak sekali trigger warnings ya. Jadi it requires such a healthy mental state, I'd say, to read this book. Kalian bisa bilang saya hiperbolis, tapi buat para kalangan pembaca yang memang deeply involved terhadap karakter-karakter bukunya, pasti mengerti. Dan hanya dalam artian hanya penulisnya, menulis setiap karakternya seakan-akan memang kita kenal mereka through and through. Kalian boleh cek banyak sekali review tentang A Little Life di platform yang lain dengan kemasan pendek, dengan kemasan detail, bahkan ada yang mereka betul-betul membreakdown setiap chapternya. I won't go there. Tapi buku ini sendiri mengemas cerita tentang persahabatan, cerita tentang perjuangan orang-orang yang memang berusaha lepas dari apapun itu yang membuat mereka addicted to. Saya tidak hanya bicara skala drugs or alcohol, but there are certain things that you could never imagine that people could be addicted to. Dan hanya menggambarkan buku ini membuat kita amat sangat mengerti bagaimana menjadi orang-orang terkasih, bagaimana rasanya untuk diadakan di dunia ini untuk menjadi support system. And it's a painful process. Like you can't even imagine if someone that is you're related to, someone that is close with you, going through an addiction, dan kalian tidak mau membuat mereka justru menjauh, tapi pada saat mereka dekat pun banyak sekali hal-hal yang kalian harus saksikan dan harus kalian mengerti dari segi pandangnya. At the same time, Hanya Yanagihara juga mengizinkan kita untuk mengerti dari point of view JB yang he tried his best. Dia mencoba sebagaimanapun itu untuk to follow the society standard, tapi ada satu hal yang terus menahan dirinya sehingga dia berada di circumstances tersebut. Jadi it's not an easy book to read, tapi saya sendiri paham kenapa
dia bisa sefenomenal itu, karena pengemasannya sendiri juga lumayan relatable, mengemas orang-orang di usia produktif yang menjalani pekerjaannya setiap hari, ada rutinitas yang harus dikerjakan, tapi at the same time, mereka pun juga yang saya bilang tadi, harus menjadi support system. Dan apa saja trigger warning yang ada di buku ini, kalian bisa lihat sendiri di Goodreads or even Google them. Mereka bahkan bisa melis apa saja trigger warning yang kalian harus perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk membaca buku ini. Tapi entah kenapa buat saya it's still intriguing dengan cara pengemasan hanya yang menulisnya. Menurut saya it's beautiful if I'm being honest. Jadi dengan senang hati saya membagikan beberapa quotes yang tidak akan membawa kita downhill, tapi to see the beauty out of it. Yang pertama, we don't get the families we deserve. Kita tidak mendapatkan keluarga yang pantas kita dapatkan. Have you ever think of that? Dan menurut saya itu indah. Menurut saya tidak membuat saya seperti sendirian. People have struggles with their families, but remember, no one get the family they deserve. Dan jika kalian melihat itu sebagai sesuatu yang indah, dan akhirnya kalian datang di certain points, no, this is my family, this is the family that I deserve. Then, yeah, it's beautiful. You know what I mean? Like bittersweet. Quotes yang kedua. Fairness is for happy people, for people who have been lucky enough to have lived a life defined more by certainties than by ambiguities. Keadilan itu hanya untuk orang-orang bahagia, untuk orang-orang yang memang terlahir beruntung, bisa menjalani kehidupan yang memang sudah berkonsep dan dikelilingi oleh keyakinan dibanding keraguan. It's only for happy people, y'all. Are you a happy people? Quotes yang ketiga. Friendship was witnessing another slow drip of miseries and long bouts of boredom and occasional triumphs. Persahabatan adalah menyaksikan bagaimana sahabat kita itu memiliki adanya proses penderitaan, setiap tetesnya, yang membosankan, tapi di tengah-tengah itu ada juga momen-momen kemenangan. It was feeling honored by the privilege of getting to be present for another person's most dismal moments. Rasanya sangatlah terhormat dengan privilege untuk bisa hadir untuk sahabat kita pada saat mereka di dismal moments. Dismal itu memang in the brim of depression pada saat mereka berjuang. And knowing that you could be dismal around him in return. Dan mengetahui bahwa kita pun sendiri bisa menunjukkan betapa vulnerable-nya kita, betapa stresnya kita di depan sahabat kita itu sendiri. So that's the meaning of friendship. Itu yang kurang lebih saya pelajari dari A Little Life. Saya tidak bisa menjanjikan apakah endingnya adalah a happy ending or a sad ending. It depends on your perspective. But what I really enjoy is the journey, starting from the first page until 870-ish. And it was a beautiful, beautiful journey. It gave me lots of new perspectives of human interactions, of human beings, bagaimana kita melihat peran sekeliling kita. And it's merely a little life. Thank you penonton setia. Bye.